dari data yang diumumkan pemerintah kan masih naik nih, baik angka yang positif ya COVID-19 maupun angka kematian. Demikian pula juga angka ODP yang sudah lebih dari 200.000 dan angka PDP. Jadi dari data-data itu masih naik lah kasus di Indonesia. Belum ya, dari angka itu masih ada kenaikan, meskipun kenaikannya mungkin sudah mulai agak turun ya, tapi secara kumulasi masih meningkat. Jadi memang ada dua. Yang pertama penanganan kasus ya. Jadi yang sakit itu cepat ditemukan, kemudian setelah ditemukan cepat diisolasi ya, kemudian kontaknya dicari ya, ditemukan lagi, diisolasi lagi ya, sambil diobati tentunya. Itu cara pertama. Yang kedua memang dilakukan pencegahan untuk tidak menular ya. Langkah yang dilakukan itu ya, orang sehat ini tidak boleh ketemu dengan orang sakit, yang diistilahkan social distancing. PSBB itu salah satu hal. Jadi biar gampangnya begini, ada dua sebenarnya strategi besar yang pokok ya. Yang pertama, orang yang sakit itu tidak menulari ke yang sehat. Nah, itulah yang dinamakan manajemen penanganan kasus ya, di testing, dicari yang sakit. Kalau temu yang sakit, dia diisolasi atau dikarantina untuk ditangani, diobati sampai sembuh ya. Penanganan yang kedua itu yang sehat jangan sampai ketularan. Itulah fungsinya PSBB ya. Yang diambil pemerintah adalah PSBB. Yang sehat ini tidak boleh kontak dengan orang lain supaya tidak ketularan. Dan ini harus harus disiplin dilakukan supaya orang sehat itu tidak kontak kepada yang lain. Jadi gini, sebenarnya data itu kalau mau valid kita dikasih oleh pemerintah ya, tapi kan sampai sekarang diskusi data itu boleh dibuka atau tidak dibuka oleh pemerintah kan belum putus ya, belum selesai, sehingga siapa yang terinfeksi, yang terpapar bahkan sampai meninggal, Ikatan Dokter Indonesia itu mendapatkan informasi dari kawan-kawan di lapangan ya. Laporan misalnya teman sejawatnya atau pimpinan rumah sakitnya atau keluarganya. Jumlah pastinya memang kita nggak dapat ya, yang terinfeksi berapa itu, karena di Jakarta itu diumumkan sudah melebihi angka 80 orang, kemudian di Makassar, di Semarang misalnya ya, awalnya 46 orang, kemudian naik jadi 70 orang yang terpapar. Kemudian di Solo ya, dokter-dokter PPDS itu sudah ada sekitar 30 orang yang terpapar. Di Jawa Timur saya dengar ada 9 orang ya, tapi itu karena data dari lapangan memang perlu kita klarifikasi. Dari yang terpapar itu kemudian yang kami terima itu 24 orang yang dinyatakan meninggal terkait COVID. Terakhir itu tambah 1 ya, yang kemarin ada laporan meninggal karena COVID. Nah, sekali lagi karena ini laporannya dari bawah ya, bukan data dari pemerintah. ID melakukan audit ya, menelusuri betul yang bersangkutan ini meninggal karena sakit memang terkait COVID ya. Ini sekarang oleh tim audit lagi dilakukan. Ya, pertama memang dari awal kita sampaikan ya, untuk kawan-kawan ini mengurangi praktek tatap muka ya. Tatap muka dengan pasien langsung itu kita sudah minta untuk dikurangi, kecuali pada kasus-kasus yang segera ditangani atau kasus-kasus emergensi. Itu. Yang kedua, kalau terpaksa dokter itu melakukan praktek tatap muka, apakah menghadapi pasien yang dengan keluhan COVID ya, maupun pasien yang bukan keluhan COVID, kita sudah meminta ya dokter itu mentaati petunjuk pencegahan penularan COVID-19. Jadi kita sudah keluarkan bersama Persatuan Dokter Gigi Indonesia, kita keluarkan petunjuk pencegahan penularan COVID-19. Nah, kita minta dokter-dokter itu mentaati. Isinya memang SOP tentang penanganan pemakaian APD dan klasifikasi sesuai dengan tempat prakteknya. Jadi kita minta
dia menangani pasien, apakah pasien itu keluhannya COVID atau bukan non-COVID, dia sudah mengikuti prosedur pemakaian APD yang benar sesuai dengan tempat praktiknya. Ya, yang pertama masyarakat harus betul-betul menyadari bahwa sangat cepat nih penularan COVID, dan COVID ini sekian persen bisa menimbulkan kefatalan, kematian. Oleh karena itu hindari penularan dengan pencegahan. Bagi orang yang sehat pencegahannya sederhana ya. Stay di rumah, tetap stay di rumah, bersabar untuk stay di rumah, karena penularan yang ditimbulkan oleh COVID ini tidak melalui binatang, jadi dari orang ke orang. Oleh karena itu pencegahan yang sangat sederhana tetapi ampuh itu adalah orang ini tidak ketemu orang lain, stay di rumah, kemudian menjaga jarak. Kalau memang harus ketemu, menjaga jarak. Kalau harus keluar dari rumah harus pakai masker ya. Itu harus tetap dipegang teguh oleh masyarakat, ditaati, karena itu maklumat dari pemerintah. Kemudian rajin-rajin membersihkan diri kita, terutama membersihkan tangan kita, karena tangan kita itu adalah salah satu anggota tubuh yang bisa mencapai segala tempat di badan kita, terutama daerah wajah ya. Sekali-sekali tangan kita diupayakan tidak menyentuh wajah kita ya. Dan yakinkan tangan kita bersih dengan sering mencuci tangan kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.